Shalom Bapak Ibu dan Saudara. Selamat berjumpa kembali dengan saya Pendeta Lukas Eko Sukoco dari Padepokan Diakonia Mitra Kinasih GKJ Purworejo. Saudara, hari ini kita akan membahas lagi lanjutan tentang spiritual check up bagian ke-7. Spiritual check up bagian ke-7. Saudara sudah tahu bahwa spiritual check up adalah cara mengecek kerohanian kita, apakah sehat atau tidak. Dan spiritual check up ini menjadi penting, sebab kalau tidak, kita merasa beragama, kita merasa benar, tahu-tahu kita tidak masuk pada kelompok orang yang diberkati. Nah, pada poin yang ke-7, saudara, kita akan membahas tema ini, yaitu apakah saya, apakah saudara, apakah kita semua ini makin menganggap penting tentang disiplin rohani. Saya ulangi, spiritual check up ke-7. Apakah saya, apakah saudara, apakah kita semua makin menganggap penting disiplin rohani, yaitu sesuatu yang kita lakukan sebagai perwujudan iman dalam perbuatan bersumber pada olah batin untuk makin dewasa di dalam Tuhan. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, jika pada bagian ke-7 ini kita mendapat satu pertanyaan perenungan, pertanyaan untuk kita hayati dan renungkan, apakah kita semakin menaruh perhatian tentang pentingnya disiplin rohani? Nah, pertanyaan yang muncul ini, apa itu disiplin rohani? Saudara, disiplin rohani adalah istilah yang digunakan yang menunjuk pada aktivitas kehidupan orang beriman. Tidak sekedar beriman, beragama, yang kadang menjadi ritualis, menekankan ritual tanpa roh. Tidak sekedar itu, tapi juga tidak sekedar melahirkan orang beriman yang dogmatis, membuat banyak ajaran, nak ngene, aturane ngene, sah apa tidak, dan seterusnya. Tidak sekedar itu. Tapi olah batin adalah menuntun orang dengan disiplin rohani yang mengarah pada satu laku spiritual yang memperkuat penghayatan akan Tuhan. Salah satu yang disebut pertama-tama adalah menghayati sabda Tuhan. Bukan secara dogmatis membaca Alkitab. Wah, dari A sampai Z, dari Kejadian sampai Wahyu, aku lompon pekatam. Enggak ada itu. Yang penting adalah dihayati dalam kehidupan. Membaca Alkitab, berdoa, bukan sekedar ritual. Berdoa, tidak. Tapi relasi kita dengan Tuhan, itu yang dipentingkan dalam doa. Bukankah doa itu komunikasi, bukan ritual sebetulnya. Disiplin rohani tidak cukup baca Alkitab dan doa. Disiplin rohani juga menunjuk pada perbuatan baik, amal kebaikan dengan tulus, bukan untuk tujuan dogmatis, bukan untuk ritualis, bukan untuk pamer, tapi sebuah kebutuhan batin. Tuhan begitu baik pada saya harus baik kepada sesama. Ini disiplin rohani. Tentu masih banyak lainnya. Yang intinya adalah olah batin yang dilakukan dalam kehidupan sehari-hari, dan itu meningkatkan kualitas penghayatan kita kepada Allah. Baik saudara, kita akan membaca tentang hal ini dengan membuka bagian-bagian penting di dalam Alkitab. Mari kita bersama-sama hayati hal ini. Saudara, saya akan mengajak kita membaca bagian dari surat Petrus yang kedua. 2 Petrus 1 ayat 3 sampai dengan 9. 2 Petrus 1
ayat 3 sampai dengan 9. Yang demikian sabda Tuhan. 2 Petrus 1 ayat 3 sampai dengan 9. Panggilan dan pilihan Allah. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh. Oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Dengan jalan itu, Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Justru karena itu, kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan. Menambahkan kepada imanmu kebajikan. Dan kepada kebajikan pengetahuan. Dan kepada kebajikan pengetahuan. Dan kepada pengetahuan penguasaan diri. Dan kepada pengetahuan penguasaan diri. Kepada penguasaan diri ketekunan. Kepada penguasaan diri ketekunan. Dan kepada ketekunan kesalehan. Dan kepada ketekunan kesalehan. Dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara. Dan kepada kasih akan saudara-saudara, kasih kepada semua orang. Sebab apabila semuanya itu ada padamu, dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Tetapi barang siapa tidak memiliki semuanya itu, ia menjadi buta dan picik, karena ia lupa bahwa dosa-dosanya yang dahulu telah dihapuskan. Saudara ulang baca sendiri nanti 2 Petrus 1 ayat 3 sampai dengan 9. 2 Petrus 1 ayat 3 sampai dengan 9. Saudara, jadi ayat-ayat ini menunjuk betapa pentingnya kita itu disebutkan di sana menambahkan iman dengan kebajikan, menambahkan kebajikan dengan pengetahuan, pengetahuan dengan penguasaan diri dengan kesalehan dan kasih kepada semua orang. Itu butuh dilatih. Jangan pernah berpikir bahwa di dalam Yesus selamat, yes, tapi tidak sesederhana itu. Tuntutannya juga tidak mudah. Jangan menganggap remeh keselamatan di dalam Kristus. Oleh sebab itu berhari-hari saya mengajak saudara-saudara untuk menekuni yang disebut dengan spiritual check up. Kita cek itu kesehatan kita. Ini udah hari ke-7 atau hari ke-8 malah dengan pengantar ya. Dan saudara bisa buka sendiri pada pelajaran sebelumnya, di hari sebelumnya. Dan ulang per hari lagi kalau saudara mau sungguh-sungguh mendapat berkat. Dan pada hari ini kita menemukan satu poin penting. Ternyata disiplin rohani itu harus dilatih. Dan saudara sudah tahu, disiplin rohani bukan ritual. Disiplin rohani bukan sekedar dogma, bukan sekedar juga rutinitas. Disiplin rohani adalah olah batin yang dilandaskan pada
kebenaran firman Tuhan. Doa, membaca firman Tuhan, bersekutu, ibadah, kemudian ya kita khalwat atau semedi atau retreat, sejenisnya itu dibuat, kemudian kita renungan pribadi dibuat dan seterusnya. Itu termasuk disiplin rohani. Dalam arti disiplin rohani, jangan diselewengkan, dienggokkan, dibelokkan ke ritual. Jangan gitu. Doa, baca Alkitab, persekutuan dan seterusnya itu sebagai disiplin rohani. Nah, saudara-saudara, jika itu kita lakukan, maka ayatnya mengatakan bahwa apabila semua itu ada padamu dengan limpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil. Ya, dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Makin mengenal, makin berhasil, makin diberkati. Ayat 9 perhatikan. Tetapi barang siapa tidak memiliki semuanya itu, ia menjadi buta dan picik. Buta dan picik. Buta dan picik itu contohnya apa? Contohnya mengagungkan agama, menyembah agama, dipikirnya agama menyelamatkan, lupa pada Tuhan. Padahal yang penting itu Tuhan. Agama itu tentu harus kita jalani, tetapi yang tanpa Tuhan itu bahaya. Jadi jangan membuat Tuhan yang lain gitu, yang namanya agama gitu. Saudara boleh tidak setuju dengan saya, tapi saya melandaskan di sini bahwa yang penting justru bagaimana kita mengenal Tuhan, bukan mengenal agama. Oke? Oleh sebab itu sebagai hambanya, saya mengajak kita saudara-saudara, hari ini mari kita latih disiplin rohani. Kita punya jam doa pribadi enggak? Doa kepada Tuhan, bukan ritual. Kita punya doa syafaat orang lain, doa orang lain. Punya enggak kita kebiasaan itu? Kita punya kebiasaan enggak membaca bagian dari firman Tuhan ini yang sudah diterjemahkan, buku yang paling hebat sedunia, buku yang paling banyak diterjemahkan, Alkitab. Punya kebiasaan itu enggak? Kebiasaan untuk merenungkan tidak? Kebiasaan untuk laku spiritual dalam kehidupan dengan tetangga baik, dengan saudara atau tidak? Jika iya, diberkati. Jika tidak, buta dan picik. Saudara, saya berharap kita termasuk orang yang diberkati. Saya juga belajar tentang hal itu dan saya mengajak saudara, mari jika spiritual check up bagian ke-7 ini hasilnya belum bagus, kita belum suka baca Alkitab, renungkan doa dalam arti disiplin rohani ya, bukan ritual. Ya mulai sekarang dibuatlah yang baik. Mari bersama saya kita makin belajar di dalam Tuhan dan kita latih disiplin rohani itu. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, izinkanlah kami berolah batin, belajar tentang disiplin rohani. Izinkanlah kami untuk melakukan baik itu pendalaman firman, baik itu renungan pribadi, baik itu doa dan lain-lain sebagai disiplin rohani dan bukan ritual, bukan sekedar kebiasaan, bukan sekedar dogmatis. Semoga Roh Kudus memberkati kami dan memampukan kami untuk olah batin seperti ini. Semoga dengan demikian kami punya cara beragama yang baik, yang menyembah Tuhan, yang melakoni kebaikan dan cinta kasih kepada sesama. Dan bukan menyembah agama, bukan mengagungkan agama, tetapi menyembah Allah, Tuhan, dan mengagungkannya. Semoga kami mampu itu ya Tuhan. Tolonglah kami ya Allah. Kami mohon, kabulkanlah doa kami demi Kristus pengantara kami. Haleluya. Amin.